hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Wah, hujannya deras banget. Udaranya jadi dingin. Iya kak, dingin banget ya. Minum minuman yang hangat pasti enak nih. Kiki, Tito, tadi ada kiriman paket dari Oma buat kalian. Itu paketnya. Wah, paketnya besar juga. Ayo buka, pasti kalian suka. Aku saja yang buka. Ternyata Oma mengirim sweater rajut. Wah, bagus banget. Tito suka mah. Pasti ini nyaman banget dipakai. Oma beli di mana ya? Oma nggak beli, Tito. Oma merajut sendiri sweater untuk kalian ini. Kata Oma, merajutnya butuh berbulan-bulan loh. Hah? Berbulan-bulan? Kenapa lama banget mah? Merajut itu memang butuh kesabaran, Tito. Benang demi benang harus dijalin dengan rapi. Ada alur yang harus diikuti supaya menghasilkan pola rajut tertentu. Aduh, Tito mana bisa sabar disuruh begitu. Tapi lihat hasilnya. Bagus banget dan berguna. Kalau cuaca dingin, Kiki bakal pakai ini terus. Oma pasti senang saat tahu kalian suka sweater buatannya. Kesabaran dan ketekunan itu selalu membuahkan hasil. Mama benar. Waktu aku menyusun puzzle 1000 keping, rasanya hampir menyerah. Tapi akhirnya setelah beberapa hari, gambar puzzle-nya jadi. Kiki lihat Mama juga tekun merawat bunga di halaman. Awalnya bibit kecil, tapi setelah Mama sirami dan beri pupuk, sekarang tanamannya berbunga bagus sekali. Iya Kiki, Tito. Kalian harus ingat ya, setiap usaha yang kita lakukan dengan sabar dan tekun akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Jadi, kita harus belajar tekun dan sabar dalam mengerjakan sesuatu ya. Kalau Kiki rajin latihan menyanyi, nanti Kiki bisa menyanyi semakin bagus kan, Ma? Tentu saja Ki, yang penting jangan cepat menyerah. Semua butuh proses. Mama, ayo telepon Oma. Tito mau bilang terima kasih. Aku juga sekalian mau tanya sama Oma, gimana cara merajut. Aku penasaran. Oke, Mama telepon Oma ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang sangat tekun dan tidak mudah menyerah. Dia adalah seseorang yang membangun sesuatu yang sangat besar selama bertahun-tahun. Ada yang bisa tebak siapa? Petunjuknya ditambah lagi dong, Kak. Dia membangun apa, Kak? Membangun istana? Bukan, dia membangun bahtera yang sangat besar. Oh, aku tahu. Nuh ya, Kak. Di sekolah, Pak Guru mengajarkan tentang Nuh juga loh. Betul Anita, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar karena akan ada air bah. Nuh patuh dan tekun melakukannya. Meskipun orang-orang menganggap Nuh aneh karena ia membuat bahtera di tengah daratan dan tidak ada tanda-tanda akan datang banjir.
Tapi dia tetap melakukannya ya, Kak. Ya, Kiki, Nuh tetap bekerja dengan tekun, mengikuti petunjuk Tuhan. Butuh waktu lama sampai bahteranya selesai. Kalian tahu berapa lama Nuh membangun bahtera? 1 bulan? Setahun? Pasti lama sekali karena baterainya besar. Menurut para ahli, sekitar 50 hingga 75 tahun. Wah. Aku nggak bisa bayangkan harus bekerja selama itu. Iya, itu lama sekali, Kak. Kok Nuh tetap melanjutkan pekerjaan itu ya? Itu karena Nuh percaya dan taat kepada Tuhan. Nuh dengan sabar dan tekun membangun bahtera selama bertahun-tahun sesuai petunjuk Tuhan. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Dan jangan mendengarkan orang yang menertawakan kita. Tepat sekali, Kiki. Kadang orang lain tidak mengerti apa yang kita lakukan. Tapi jika kita tahu itu benar, kita harus tetap maju. Benar juga, kalau Nuh menyerah, gak akan ada bahtera besar yang menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang itu. Ya, kalau Nuh tidak tekun dan menghentikan pekerjaannya, semuanya bisa tenggelam. Untungnya Nuh mau terus mengerjakan. Nah, adik-adik, ini menjadi pelajaran penting buat kita. Ketekunan dan kesabaran sangat dibutuhkan dalam mengerjakan sesuatu. Kita harus belajar seperti Nuh, terus bekerja dengan tekun sampai tugas selesai. Apalagi bahtera yang dibuat Nuh ada ketentuannya. Nuh nggak boleh membuat sembarangan atau sesuka hatinya. Jadi kalau ada pekerjaan yang sulit, kita tetap harus kerjakan. Iya dong, jangan mudah menyerah hanya karena sesuatu terasa sulit atau membutuhkan waktu yang lama. Aku sering bosan kalau tugas sekolah terlalu banyak. Aku juga sih, kadang kalau latihan menyanyi aku mau nyerah. Nuh juga pasti lelah, tapi dia tetap bekerja. Itu karena dia percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia tekuni akan memberi kebaikan. Jadi kuncinya tetap percaya kepada Tuhan dan mau bekerja keras. Seperti kalau kita berusaha belajar untuk ujian ya, Kak. Ya Anita, kadang materi pelajaran terasa sulit. Tapi kalau kalian tetap tekun belajar dan tidak menyerah, pasti hasilnya baik. Jadi, mulai sekarang aku tidak akan mengeluh kalau PR-nya banyak. Malu, Nuh mengerjakan bahtera 75 tahun saja bisa bertahan. Masa mengerjakan PR 1 jam saja aku gak kuat. Tapi kalau sudah capek, aku boleh istirahat kan, Kak? Boleh Bandi, yang penting jangan menyerah dan kamu tetap melanjutkan pekerjaanmu. Belajarlah untuk tekun dan tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas. Oke, Kak. Sekarang, ayo kita buat proyek kecil untuk melatih ketekunan kita. Proyek apa itu, Kak? Kita akan membuat miniatur bahtera dari kertas dan kardus. Kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Wah, seru. Sulit nggak ya, Kak? Kita belum tahu. Tapi ini kesempatan bagi kalian untuk melatih kesabaran dan ketekunan seperti Nuh. Wah, aku penasaran. Aku juga, asal tidak butuh waktu 75 tahun. Hahaha, nggak akan selama itu Bandi. Tapi ingat, jangan menyerah di tengah jalan ya. Sekarang, ayo kita mulai bekerja. Asyik!